Interaksi Dubes RI dipersembahkan oleh Alfa Midi. Pendengar, data suspek COVID-19 di Abuja tercatat 418 orang dan meninggal 7 orang. Suspek keseluruhan di Nigeria dikonfirmasi mencapai hampir 6.000 orang dan meninggal dunia 182 orang. Lalu bagaimana kabar warga negara Indonesia di Nigeria, Afrika? Dan bagaimana penanganan COVID-19 di sana? Kami jumpai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Gabon, Republik Togo, Republik Kamerun, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Sao Tome dan Principe, Republik Afrika Tengah, Chad dan Equatorial Guinea, serta di sana sudah bersama kami Marskal Muda Purnawirawan Dr. Haji Usra Hendra Harhab. Kami juga buka line telepon untuk Anda di 021-5869-1000, SMS WhatsApp di 081-180-6543. Pak Usra, Assalamualaikum Pak Usra. Iya. Kabar baik Pak Usra, di sana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua sehat-sehat di sini. Kami selalu melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penanganan COVID-19. Ya. Demikian. Baik, Pak Usra, ada berapa jumlah warga negara kita yang ada di sana, Pak? Ada 1.470. Berapa, Pak? Suaranya agak kurang jelas. 14 negara ada 1.470, Pak. 1.470 ya? Iya, itu di 14 negara Indonesia. Oke, banyak sekali jumlah warga negara kita di sana. Bagaimana kondisi mereka? Alhamdulillah semua sehat. Sampai sekarang sudah ada yang terinfeksi dengan COVID-19. Kemudian kami selalu melakukan komunikasi dengan mereka melalui video conference. Demikian, tidak? Iya. Iya. Jadi komunikasi yang dilakukan kepada mereka melalui video conference ya? Betul, karena 14 negara cukup banyak, sehingga kami menggelar speaker sekali seminggu untuk mengetahui kondisi dan situasi dari teman-teman yang ada di negara tersebut. Iya. Jadi semuanya ada 14 negara yang dikontrol langsung dari Nigeria. Ya, Abuja. Ibu kota Nigeria, Abuja. Kami bersama di kota Abuja. Iya, halo. Halo. Iya, oke. Sekarang lebih jelas suaranya Pak Hendra. Baik. Baik, jadi sekarang adakah kebijakan pemerintah setempat yang untuk mencegah penyebaran COVID-19 di 14 negara itu? Ya, kebijakan di Afrika relatif sama. Jadi sekarang ini sudah ada relaksasi tahap 1. Setelah full lockdown, kemudian ada relaksasi tahap 1. Tetapi relaksasi ini pun masih sangat ketat karena tidak ada signifikansi penurunan dari yang terkena COVID-19. Walaupun perkembangannya sangat tidak tajam begitu, flat, tetapi pemerintah di sini cukup waspada dan melakukan aturan-aturan atau protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini bagus bagi kita semua karena memang di Afrika sangat mengkhawatirkan hal tersebut karena ada image seolah-olah Afrika ini negaranya panas, virusnya tidak bisa masuk, dan kemudian orang-orang yang berkulit hitam lebih kuat. Ternyata mitos itu tidak benar. Sekarang mereka mulai sadar dan kami sama-sama di sini mengelola supaya protokol kesehatan tetap bisa berjalan dengan baik. Demikian, Elsinda. Iya, baik. Jadi memang kondisinya seperti itu di sana. Apakah juga berpengaruh terhadap aktivitas warga negara kita di sana, Pak Dubes? Berpengaruh sekali. Ada beberapa teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan, perusahaannya terhenti karena
ada kebijakan work from home, tetapi ada juga yang tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan mengikuti protokol kesehatan yang benar, sehingga semuanya itu serba variatif ya. Ya. Serba variatif karena tergantung kepada tempat di mana mereka bekerja. Dan intinya semua warga negara Indonesia sangat patuh terhadap aturan-aturan lokal yang diterapkan oleh negara-negara di mana tempat mereka berada. Demikian. Iya. Dengan Wiryo di studio, Pak Dubes. Jadi tentu berdampak, kebijakan ini tentu berdampak kepada warga negara kita di sana, termasuk juga keluarganya, Pak Dubes ya. Betul sekali. Jadi ada beberapa perusahaan yang justru tidak bisa operasi sehingga melakukan PHK terhadap teman-teman kita. Hal ini kami sudah antisipasi untuk bisa mengorganisir supaya mereka bisa kembali ke tanah air. Sehingga kami sudah melakukan langkah-langkah, tetapi memang langkah-langkah ini tidak semulus yang kita harapkan karena memang kendalanya sangat banyak, faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak, termasuk pesawat-pesawat yang akan mendukung mereka untuk kembali. Demikian. Iya. Jadi sampai sekarang mereka belum bisa kembali ke Indonesia. Ada yang sudah kembali, tapi ada yang belum. Kebetulan yang kembali ini kita organisir supaya bisa ikut dengan perusahaan-perusahaan penerbangan asing. Walaupun melambung dia lewat Prancis, kemudian ke Qatar, baru ke Indonesia, tetapi hal ini tetap kita lakukan dengan berbagai cara supaya teman-teman kita ini betul-betul bisa kembali atau repatriasi mandiri ke negara kita Indonesia. Tetapi yang masih bisa bekerja dan sedang running dalam pekerjaan, kami himbau supaya tetap bekerja di sini, tidak usah kembali. Karena memang untuk apa kembali kalau memang di tempat di negara kita sendiri mereka harus mengikuti protokol kesehatan yang mungkin akan mengganggu dari kegiatan-kegiatan keluarga mereka sendiri. Demikian. Iya. Terhadap mereka yang di PHK apakah jumlahnya masih cukup banyak? Cukup banyak, tapi persentasenya lebih banyak yang bekerja. Ya. Lebih banyak yang bekerja, iya. Terhadap mereka, terhadap mereka, apa yang dilakukan oleh kedutaan kita di sana, Pak? Misalnya perlindungan atau kebutuhan makan mereka, sejauh ini bagaimana dilakukan? Sejauh ini kita koordinasi dengan perusahaan. Kita minta perusahaan supaya bisa membackup mereka sesuai dengan kontrak kerjanya, supaya masa mereka stranded di sana bisa dibantu oleh perusahaan. Tetapi perusahaan yang memang sudah sama sekali tidak bisa membantu, maka KBRI akan memberikan bantuan berupa dana untuk bisa mereka bertahan hidup di negara Afrika ini. Jadi KBRI sangat bertanggung jawab untuk bisa memperhatikan nasib dari teman-teman kita sendiri. Oleh karena itu kami selalu keep contact dengan mereka melalui video conference. Demikian. Iya. Adakah kebijakan negara setempat terhadap warga negara kita ya di sana ya, atau ekspatriat yang tinggal di sana, Pak, terkait dengan COVID-19? Ya, sebenarnya ada, tapi kan tidak langsung karena negara-negara tersebut atas koordinasi dari kedutaan tentunya memperhatikan juga warga kita. Karena terutama masalah administrasi protokol kesehatan, kemudian bagaimana supaya mereka bisa diizinkan untuk mengikuti penerbangan dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat administratif ini tentunya harus koordinasi dengan pemerintah setempat. Tetapi kalau yang sudah terkait dengan finansial, tentunya mereka tidak ada yang bisa membantu karena mereka sendiri juga ingin mengeluarkan dananya untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga itu adalah tanggung jawab KBRI dan tanggung jawab perusahaan, terutama perusahaan tempat mereka bekerja. Yeah. Tapi ya alhamdulillah perusahaan tempat mereka bekerja
rata-rata bertanggung jawab terhadap teman-teman kita tersebut. Demikian, Cinta. Baik. Pak Dubes, kita langsung buka line telepon. Kita berikan kesempatan ke pendengar untuk berinteraksi langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya masih bersama dengan Marskal Muda Punawirawan Dr. Haji Usrahendra Harahap MSI, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Federal Nigeria. Ada merangkap 14 negara di sana. Ya, jadi silakan Anda bisa bertanya bagaimana kondisi warga negara kita di sana, kemudian seperti apa sih suasana Ramadan di negara tersebut. Di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Dubes, kalau saat Ramadan seperti sekarang ini, bagaimana suasana di sana? Di sini suasananya kalau di Nigeria sendiri masih ada aktivitas, cuman dibatasi. Kalau jam malam sudah berlaku, kemudian di sini memang pengaturan orang untuk berbelanja itu hanya 3 kali seminggu secara bergantian, dan itu pun untuk di kerumunan itu dijaga sekali supaya tidak maksimal. Jadi orang yang masuk pasar itu dijaga oleh aparat kepolisian dan tentara bergiliran. Jadi tidak ada terjadi kerumunan yang betul-betul masif begitu, karena mereka sangat khawatir dengan peningkatan COVID-19 tersebut. Dengan demikian, aparatnya betul-betul turun dan sangat disiplin untuk mengatur masyarakat di sini. Demikian, Cinta. Iya, baik. Adakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat di sana terkait dengan kebijakan lockdown dan mungkin kebijakan lainnya terkait dengan mencegah penyebaran COVID-19? Ada, Pak. Jadi kami ada klasifikasi. Yang pertama adalah orang-orang yang stranded, yang datang dari Indonesia atas undangan, kemudian pas pulang kebetulan kena lockdown. Nah, ini menjadi perhatian KBRI karena memang betul-betul harus dibantu, karena yang bersangkutan tidak mempunyai pekerjaan di sini. Dia datang ke sini untuk atas undangan. Nah, ini KBRI bertanggung jawab untuk membantu. Kita salurkan bantuan supaya beliau-beliaunya bisa bertahan, kemudian sampai dengan keberangkatan ke Indonesia kembali. Iya. Untuk warga yang lain masih running dalam pekerjaan, sehingga masih bisa memiliki pendapatan sendiri untuk bisa normal life atau hidup yang normal seperti biasa, selayaknya orang keluarga yang hidup di sebuah negara. Demikian. Iya. Pertanyaan dari Pak Hendra di Jakarta, apakah masjid masih di sana dan tempat-tempat ibadah yang lain ditutup untuk mencegah penyebaran COVID? Betul. Di sini walaupun mayoritas Muslim, tapi mereka sangat taat kepada protokol kesehatan, sehingga untuk sholat Jumat sekarang masih ditiadakan, kemudian sholat di masjid masih ditutup. Mereka sholat dan beribadah di kediaman masing-masing. Demikian. Iya. Apakah angka penyebaran COVID di sana semakin tinggi setiap harinya, Pak? Semakin tinggi. Jadi memang, tapi walaupun naiknya tidak signifikan, tetapi semakin tinggi. Seperti hari ini, yang kasus terinfeksi 6.175 orang di Nigeria, total meninggal 191, yang sembuh cukup signifikan 1.644 orang. Demikian. Ini ada beberapa laporan, mungkin saya tidak bacakan semuanya, tapi setiap hari kami melaporkan ke Kementerian Luar Negeri di Indonesia perkembangan situasi yang ada di negara akreditasi ini. Demikian, Alcinta. Iya, baik. Nah, situasi Ramadan tentu berbeda ya di sana dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Nah, tetapi untuk warga negara kita di sana, apakah tidak ada komunikasi tatap muka misalnya, Pak, yang dilakukan tetap dengan prinsip physical distancing ya? Karena beberapa warga negara kita kan ada yang diberhentikan dari pekerjaannya karena memang kebijakan perusahaan di sana. Kemudian juga mereka juga masih menunggu kepastian untuk pulang ke Indonesia. Betul, Bapak. Jadi di bulan Ramadan ini memang ada keterbatasan untuk bisa tatap muka. Sehingga kami berkomunikasi lewat komunikasi virtual
ataupun melalui handphone, demikian dengan WhatsApp. Dan kebetulan teman-teman walaupun dia yang bersangkutan di PHK, namun mereka terkonsentrasi di camp perusahaan. Seperti di Gabon, itu di perusahaan sawit, mereka di Olam, itu terkonsentrasi di sebuah camp dan di situ didukung makan. Dan kami juga sudah mempunyai emergency action begitu. Kalau misalnya perusahaan sudah betul-betul tidak bisa mendukung, kami sudah menyiapkan keperluan untuk warga-warga negara Indonesia untuk kami bantu semaksimal mungkin. Demikian. Ya. Elsinta. Baik. Bagi yang masih bekerja, Pak Dubes, apakah ada perubahan jam kerja dan mungkin juga liburnya juga berubah hari liburnya? Betul. Jadi di sini ada perubahan jam kerja. Kalau kami di KBRI tentunya menyesuaikan lokal di sini dan juga menyesuaikan libur di Indonesia. Jadi jam kerja pun berubah dan selalu ada namanya circular note yang diedarkan oleh tiap-tiap kedutaan kepada pemerintah Nigeria untuk diketahui bahwa kegiatan kita sekarang sudah berubah jam kerjanya. Seperti sekarang kami bekerja mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4. Itu khusus bulan puasa. Kalau bulan hari-hari biasa jam 9 sampai jam 5. Demikian. Iya. Elsinta. Baik, kita sapa Pak Yanto Tafani dulu ya di Bogor. Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Selamat malam Pak Wiryo. Malam Pak Yanto. Di Afrika malam atau udah gimana nih? Iya, selalu Pak menanyakan itu, di Afrika itu malam apa ini? Sekarang jam 12.30 siang, Pak. Jadi Indonesia duluan 6 jam daripada Nigeria. Selamat siang duluan Pak Duta 6 jam. Besar. Nigeria, Pak ya? Iya. Selamat siang Pak Duta Besar berkuasa penuh. Ini saya Selamat siang Pak Yanto. Iya, adrenalin saya terpompa nih waktu Pak Duta Besar bilang Gabon ya, di Oklo itu. Gabon. Nah, di sana ada reaktor nuklir berusia 2 miliar tahun Pak Duta Besar. Gimana nih ahli nuklir Indonesia nih belajar ke sana? Terima kasih Pak Duta Besar ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Yanto. Langsung ditanggapi Pak. Pak Yanto, terima kasih. Salam sehat selalu Pak Yanto. Iya, silakan Pak Dubes ditanggapi pertanyaan dari Pak Yanto. Iya, saya melihat Pak Yanto memberikan pernyataan bukan pertanyaan tadi itu saya dengar. Jadi ya kondisi reaktor nuklir ya tadi ya. Bagaimana kondisi 2 iya. Udah sangat tua berarti Pak. Jadi kami sendiri memang tidak concern dengan hal-hal yang terkait dengan itu karena negara itu sendiri kan negara yang tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi kalau ada reaktor nuklir di situ itu menjadi pertanyaan juga bagi saya gitu. Karena di Gabon sendiri kehidupannya tidak lebih bagus dari Nigeria, Pak. Mereka kehidupan berbahasa Prancis, kemudian relatif sederhana kehidupannya, tidak terlalu maju. Dan kebetulan saya punya honorary consul orang Gabon yang mempunyai istri orang Indonesia. Itu ya mewakili duta besar di sana untuk mengurus teman-teman WNI yang ada di sana. Memang jaraknya cukup jauh, sehingga kalau ada berita-berita tentang reaktor nuklir, wah ini saya juga tertarik seperti yang Pak Yanto katakan. Mungkin kita akan mencari tahu kira-kira sejauh mana reaktor nuklirnya tersebut. Iya. Tapi memang secara substansi saya pikir apa gunanya juga Gabon membuat itu karena kehidupannya sendiri tanpa nuklir pun sudah enak demikian. Iya. Dia tidak punya musuh juga demikian. Iya. Terima kasih. Pak Dubes, makanan khas di sana saat Ramadan seperti apa ya Pak Dubes ya? Di mana Pak? Di Nigeria kan? Iya, di Nigeria. Ya, kalau di Nigeria Ramadan ya relatif hampir sama dengan di Indonesia. Karena di sini mayoritas Muslim, mereka juga saling menghargai. Kondisinya hampir sama. Di sini juga ada agama lain seperti Katolik, Protestan, sehingga kerukunan umat beragama di sini cukup bagus. Cukup bagus dan suasana
untuk Ramadan relatif hampir sama, walaupun di Indonesia lebih eksotik. Karena Indonesia masih identik, masih ingin meramaikan Tanah Abang untuk membeli pakaian, kalau di sini tidak, Pak. Sekarang sudah ditutup, Pak. Iya. Pak, kalau makanan khas saat Ramadan, apakah memang berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya? Mungkin ada sesuatu yang spesial ya di saat Ramadan. Kalau di Nigeria tidak ada, Pak. Jadi sama saja. Ya memang di sini mereka itu hidupnya landai-landai saja begitu. Jadi tidak ada yang istimewa seperti kita, kan ada hal yang kita masak. Iya. Sehingga kami sendiri di sini ya membuat masakan Indonesia, Pak. Jadi nggak merasakan sekali tinggal di Afrika, karena hampir semua bahan-bahannya ada. Iya. Hal-hal yang tidak ada sudah kami tanam juga, bawa dari Indonesia di sini. Oh gitu. Jadi relatif kita sering makan rendang juga di sini, Pak. Demikian. Jadi selera Nusantara masih ada di sana ya, Pak? Oh masih. Ya, termasuk Jadi, warga negara kita di sana juga bisa mudah untuk mencarinya atau masak sendiri ya barangkali ya? Kita masak sendiri karena di sini relatif kurang bervariasi ya masakannya. Karena teman-teman di Afrika sini mereka pertama tidak suka yang manis-manis, kemudian mereka juga bumbunya juga tidak terlalu banyak, dan juga rata-rata hampir jarang yang merokok. Jadi mereka hidupnya seperti itu, sangat sederhana, sehingga kita kalau mengikuti selera, apalagi selera orang Sumatera yang notabene warung Padang, wah susah, Pak, di sini, Pak. Yeah. Jadi memang harus berkreasi sendiri demikian. Iya. Yeah. Sehingga kami sudah membuat sate Padang di sini untuk kita makan rame-rame demikian. Jadi tidak perlu pulang ke Indonesia kalau untuk kangen makanan rendang atau sate Padang ya? Oh, nggak perlu. Jadi kebetulan rumah Dubes ini halamannya luas. Di situ kita bisa tanam apa saja, Pak. Ngambil bumbu-bumbu banyak di sini. Alhamdulillah. Yeah. Hidup di Afrika ternyata enak, Pak. Tidak terlalu panas juga ya, Pak? Hampir sama dengan di Indonesia, persis. Oke. Persis. Jadi tidak panas, tidak ekstrim. Yang membedakan di sini cuma ada musim debu, Pak. Namanya harmatan. Ya. Pada bulan Desember sampai dengan Oktober, Desember sampai dengan Januari itu harmatan. Jadi debu-debu yang dari Gurun Sahara itu bertiup ke negara-negara Afrika. Itu yang membedakan, Pak. Iya. Kalau yang lain sama. Iya. Musim panas, musim hujan, dan musim debu. Itu yang beda. Oke. Ada pertanyaan dari Pak di Cianjur, Pak Sudrajat. Bagaimana selama Ramadan di sana, warga negara kita, Pak, di Nigeria? Terjaminkah sandang pangan dan bagaimana melaksanakan ibadahnya? Tarawih bisa berjamaah atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Silakan, Pak Dubes. Ya, kalau sebelum COVID memang kami selalu melihat banyak warga yang tarawih di tempat masing-masing atau di masjid, maksud saya di dekat kediaman. Tetapi selama COVID ini karena masjidnya tutup sehingga mereka beribadah di kediaman masing-masing. Kalau untuk di Wisma, kebetulan kami di Wisma kami tiap hari sholat tarawih bersama karena relatif dekat tempatnya dengan teman-teman yang tinggal di sini sehingga bisa melaksanakan ibadah bersama-sama. Untuk kegiatan Ramadan yang lain seperti menyediakan makanan dan sebagainya memang sedikit agak terganggu karena pasarnya terbatas dan kita harus mempunyai stok makanan atau bahan baku supaya bisa tiap hari survive. Kalau tidak, memang susah juga, tidak ada yang dimasak demikian. Tapi relatif teman-teman ini sudah mempunyai inisiatif untuk bisa menyediakan keperluannya sehingga tidak sampai terjadi susah hidup di Afrika demikian. Iya. Saat ini isu apa yang tengah dibahas antara Indonesia dan Nigeria, Pak? Kalau Indonesia dengan Nigeria memang isu yang paling signifikan sebenarnya tidak ada. Karena kita sangat bersahabat, saling membantu, ya.
dalam berbisnis pun tidak terlalu banyak yang dilakukan, tetapi ada seperti contoh alat-alat kesehatan seperti kimia farma masuk ke sini, kemudian Dexa, kemudian di sini kita juga ada investasi seperti Indomie, kemudian Wings, kemudian ada PT Timah juga eksplorasi di sini. Banyak kegiatan ekonomi yang kami lakukan di sini. Namun hubungan tentunya tetap dijalin dengan baik karena memang prinsipnya kita saling membutuhkan untuk saling support, terutama di forum-forum internasional seperti di PBB. Sehingga kami dengan 14 negara ini selalu berusaha untuk saling mendukung karena 14 suara mereka di PBB sangat membantu untuk memberikan suara mayoritas terhadap keberadaan kita atau eksistensi kita di dunia internasional. Demikian, Bapak. Iya. Pak Dubes, ada informasi yang cukup penting juga yang baru saja kami terima terkait dengan dugaan diculiknya warga negara kita di Gabon. Sejauh ini bagaimana informasinya, Pak? Memang kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah. Jadi sebenarnya ini masih silent operation, ya. Kita sudah kontak dengan pembajak karena pembajak ini memang lihai dia. Jadi begitu teman kita ini dibawa 3 orang, kemudian 2 orang dari Senegal, 1 orang dari Korea, kapten kapalnya. Dan itu yang pihak perusahaan kita minta untuk segera bisa bernegosiasi dengan pihak pembajak supaya menyelesaikan apa yang menjadi keinginan pembajak tersebut. Memang belum ketemu angkanya karena ini tidak bisa ditangani pemerintah turun langsung. Karena begitu pemerintah turun langsung, pembajak tidak mau berkomunikasi. Kalaupun dia mau berkomunikasi, dia akan minta dan tidak akan pernah turun harga yang dia berikan. Sehingga kami berada di belakang mensupport perusahaan supaya bisa berkomunikasi, keep contact dengan pembajak, supaya bisa ketemu apa yang diinginkan mereka sehingga mereka mau melepas teman-teman kita, warga negara Indonesia. Demikian, Elsinta. Jadi motifnya tetap ekonomi ya, minta tebusan ya Pak Dubes ya? Betul, minta tebusan. Di sini memang motifnya itu yang lebih banyak karena memang hanya itu yang bisa mereka lakukan kelihatannya. Iya. Dengan keluarga yang ada di Indonesia, apakah sudah berkomunikasi Pak Dubes? Sudah. Jadi dengan keluarga sudah kita komunikasikan. Justru kami minta juga kepada keluarga kalau ada konteks dari teman-teman yang dibajak supaya kami diinfokan juga. Karena biasanya karena sering terjadi di sini, trennya pembajak ini sudah paham dia. Jadi dia akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dibajak ini untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Bukan dengan kami, bukan dengan perusahaan. Kalau yang berperusahaan hanya mereka yang yang diizinkan komunikasi. Tapi kalau teman-teman kita diminta untuk komunikasi dengan keluarga, supaya keluarga menginformasikan kepada pihak terkait bahwa mereka sehat. Sampai sekarang kondisi mereka alhamdulillah masih sehat walafiat. Demikian. Iya, baik. Pertanyaan dari Bu Anissa di Bogor, bagaimana nasib warga negara kita yang kerja di Nigeria, Pak? Apakah tidak ditarik saja ke Indonesia? Apakah mereka tetap di sana? Dan apakah mereka mendapat paket sembako seperti di dalam negeri, di Indonesia? Baik, jadi yang bekerja di sini itu sangat variatif. Ada yang bekerja di perusahaan ilegal, saya jujur menjawab. Ada yang legal. Ilegal ini memang di luar kontrol kita. Tapi walaupun demikian, kita selalu berkomunikasi dengan perusahaan untuk memperhatikan apa yang sudah diberikan oleh perusahaan terhadap mereka. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dalam Lebaran, biasanya perusahaan memberikan santunan juga kepada mereka. Tapi yang sudah tidak bekerja lagi, kami dari pihak KBRI, terutama yang ada di Abuja, kami berusaha memberikan bantuan kepada teman-teman, terutama yang stranded,
artinya yang sudah pulang tapi tidak bisa pulang. Sehingga KBRI menyiapkan dana untuk membantu teman-teman yang ada di sekitar kita. Kalau yang di Gabon, yang di tempat jauh, kita salurkan lewat teman kita yang honorary konsul atau konsul kehormatan kita di sana. Kita kirim biayanya dan kemudian didistribusikan kepada yang bersangkutan. Iya. Iya, saat ini Pak. Oke, saat ini apa isu yang paling penting untuk diselesaikan antara Indonesia dan Nigeria, Pak? Sebenarnya isu-isu yang terlalu signifikan tidak ada, cuman kita saling mensupport apa yang menjadi keinginan Nigeria untuk kita support, terutama masalah hubungan diplomasi mereka di PBB atau pencalonan seseorang di PBB itu akan kita support. Selama ini begitu. Kemudian sekarang ini kelihatannya kami ingin berbicara masalah bisnis dengan mereka dengan beberapa hal. Tetapi kami tidak mau expose kalau belum itu terjadi karena memang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak kalau misalnya yang belum terjadi sudah diekspos secara masif, demikian. Iya. Bagaimana sebetulnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Nigeria dewasa ini, Pak? Cukup baik karena Bapak Presiden sendiri dengan Presiden Muhammad Buhari bersahabat dan tentunya persahabatan ini dalam hubungan bilateral sangat baik. Jadi ada hal yang memang perlu kita perbaiki yaitu permasalahan visa. Mudah-mudahan El Sinta didengar oleh para pejabat imigrasi, pejabat Kemenkumham. Kita ingin meningkatkan wisata, tetapi kita terkendala calling visa. Yang dinamakan calling visa itu adalah tidak seperti negara yang lain, datang ada yang free visa, ada yang bisa datang begitu saja tanpa harus ada proses yang diselenggarakan oleh clearing house. Iya. Clearing house ini yang menentukan si A, si B, si C dari Nigeria boleh datang atau tidak. Hal ini cukup mengganggu kepada tourism yang berasal dari Nigeria. Jangan salah, orang-orang Nigeria sangat-sangat senang datang ke Indonesia dan mereka mampu. Karena mayoritas orang-orang di sini juga mempunyai strata kehidupan sosial yang tinggi juga banyak orang-orang kayanya. Dan kadang-kadang ini yang menghambat wisata Afrika kedatang ke sana. Orang underestimate dengan Afrika, padahal kalau kita datang ke Abuja, kita melihat kehidupan mereka cukup bagus. Walaupun ada beberapa yang memang yang memprihatinkan, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan Afrika yang tinggal di rumah daun, demikian. Ya, underestimate barangkali karena beberapa kasus narkoba misalnya ya, bandar narkoba diselundupkan dari Afrika, Nigeria. Jadi ada 3, Mas. Ada 3 negara akreditasi kami. Pertama Nigeria, 2 Kamerun, yang ketiga Liberia. Nah, sebenarnya Liberia dengan Kamerun ini saya ikut menyampaikan kepada El Sinta supaya bisa ini disosialisasikan. Yeah. Tidak perlu dirahasiakan lagi karena ini sangat menghambat kepentingan negara, terutama wisata dan ekonomi. Wisata ekonomi itu pintunya, garda terdepannya adalah imigrasi. Kalau di imigrasi mereka bermasalah masuk, bagaimana mereka mau investasi di tempat kita, mau wisata ke tempat kita. Sehingga seperti Kamerun, seperti Liberia, itu kalau dilihat kriminalitas mereka di Indonesia sangat minim. Kemarin saya baru menemukan satu kasus saja itu. Sampai mereka mengatakan, loh, kenapa tidak dicabut calling visanya? Karena status itu kok sudah status quo begitu lama. Nah, ini yang perlu kita sarankan kepada seluruh aparat yang terkait supaya mari kita sinergikan kepentingan kita untuk bangsa sendiri melalui wisata dan ekonomi yang kita harapkan Afrika menjadi pasar kita yang besar. Demikian. Iya. El Sinta. Kondisi ini apakah sudah disampaikan langsung kepada kementerian? Sudah. Jadi secara formal saya sudah sampaikan, tapi kelihatannya masih perlu
proses saya nggak tahu proses apa. Mudah-mudahan proses itu cepat diselesaikan. Kalau El Sinta bisa mendorong, bagus itu sebenarnya. Ya. Begitu. Kami akan coba bantu Pak Dubes. Artinya sampai sekarang, meskipun surat itu sudah disampaikan kepada kementerian secara formal, sampai sekarang keluhan itu masih diterima oleh warga negara di sana yang ingin masuk ke Indonesia. Betul. Memang Nigeria ini harus dilakukan secara bertahap. Tapi kalau Kamerun dengan Liberia, saya pikir kita sudah bisa mengatakan dihapuskan calling visa. Kalau Nigeria mungkin bertahap. Mungkin diawali dengan yang dinas sama yang diplomat, tidak terlalu dipersulit, atau orang-orang yang betul melalui saringan di sini, para pejabat-pejabat negara di Nigeria yang akan berwisata ke Indonesia, yang sudah diberi rekomendasi oleh KBRI, itu jangan dipersulit. Demikian dari kami. Iya, baik. Pak Dubes, apa imbauan yang disampaikan kepada warga negara kita yang ada di sana untuk tetap menjaga komunikasi di tengah pandemi seperti sekarang ini, Pak Dubes? Kami menghimbau untuk semua WNI yang ada terutama di 14 negara ataupun di benua Afrika yang lain, tolong jangan takut lapor diri. Ini yang paling penting. Karena ini terjadi, begitu COVID-19 muncul, baru banyak yang lapor diri, seperti cacing keluar dari tanah di musim panas. Ini tidak benar. Tadinya di sebuah negara kosong, ternyata muncul, baru lapor diri. Ini tidak benar. Begitu sulit, begitu susah baru lapor diri. Jangan demikian. Karena ketika mereka lapor diri, kami bisa mendata dan kami sudah mempunyai strategi langkah-langkah yang baik untuk melindungi semua WNI yang ada di wilayah akreditasi. Itu prinsipnya. Iya. Jadi lapor diri menjadi penting karena lapor diri itu free, Pak. Free, semua free. Jadi jangan takut. KBRI tidak pernah memberikan atau meminta sesuatu kepada WNI. Justru yang kami ucapkan adalah terima kasih mau lapor diri. Demikian, Bapak Eka. Iya, baik. Jadi jumlahnya cukup banyak ya, Pak, yang baru melapor diri ketika ada persoalan. Banyak, cukup banyak. Sekitar 200-an bermunculan dari permukaan bumi, dari dalam tanah. Saya sudah bicara sama mereka di video conference sambil bercanda begitu. Memang ada permisif juga dari saya sih. Saya katakan mungkin ada yang tidak mengerti bahwa keberadaan KBRI itu di Afrika ya gunanya ya untuk memantau warga negara. Jadi kita inilah orang tua mereka yang tempat mereka bisa melaporkan, bisa mengeluh, bisa apa saja di sini. Nah, kita akan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau tidak laporan kan susah, Mas. Iya. Demikian ya, Cinta. Baik. Adakah yang ingin disampaikan kepada keluarga warga negara kita yang di Nigeria, kepada warga negara kita yang keluarganya yang ada di Indonesia, Pak? Bagaimana kondisi mereka di sana? Silakan, Pak. Baik. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang ada di Indonesia, jangan biarkan anaknya datang ke Afrika untuk mencari pekerjaan atau apapun tanpa adanya dokumen-dokumen yang resmi dari pemerintah. Kalau mau bekerja, lewatlah institusi yang benar, yang terkait. Ya, jangan sampai liar datang ke sini, diiming-imingi uang gaji sekian, dan tanpa melalui kontrak. Setelah sini baru terikat kontrak yang dibuat oleh perusahaan dengan kemauan sendiri sehingga merugikan dari mereka. Ini banyak terjadi. Yeah. Ini tolong disampaikan betul. Tolong ini juga kita membantu Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI ya, yang mengurusi masalah migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Baik. Sama, Pak. Di Afrika dengan di semua tempat lain sama saja. Ya. Di Afrika ini unik karena memang ada pihak-pihak lain, bahkan bukan perusahaan Afrika sebenarnya.
Justru ada perusahaan dari Hong Kong, dari Malaysia yang dikelola oleh warga negara Malaysia yang berkebangsaan Cina. Ini yang melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja dengan diiming-imingi dengan hal-hal yang belum tentu jelas, sehingga mereka berangkat dari negara ketiga. Mereka berangkat dari Surabaya ke Malaysia. Itu nggak tahu bisa berangkat, kenapa kok bisa berangkat begitu, itu yang menjadi concern saya sebenarnya. Terus dari Malaysia diberangkatkan ke perusahaan, bukan masuk ke kotanya di Afrika, tapi di hutan-hutan, Pak. Bekerja di sebagai logging gitu, atau bekerja di kelapa sawit dan sebagainya. Ini ada yang legal, ada yang tidak legal. Kalau sudah tidak legal, rata-rata perusahaan itu mengancam dari pekerjanya. Kamu jangan hubungi KBRI, kamu jangan hubungi ini karena nanti mereka takut kalau KBRI datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban mereka, legal aspek yang mereka miliki dan kontrak kerja yang benar. Baik. Begitu. Baik. Pak Dubes, terima kasih sudah bersama kami. Semoga warga negara kita di sana dalam keadaan baik. Tentu Anda juga dalam keadaan baik terus, sehat, dan selamat bertugas kembali, Pak Dubes. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat, Elsinta dari Abuja. Pendengar, demikian tadi Marskal Muda Purnawirawan Dr. Haji Usra Hendra Harap MSI, Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Federal Nigeria. Nigeria.